Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anetri Agustian dengan nomor induk mahasiswa 12020500012, kelas 3A Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum sederhana mengenai faktor luas permukaan terhadap laju reaksi. Nah, sebelumnya, laju reaksi atau kecepatan reaksi menyatakan banyaknya reaksi kimia yang berlangsung persatuan waktu. Laju reaksi menyatakan molaritas zat terlarut dalam reaksi yang dihasilkan tiap detik reaksi. Perkaratan besi merupakan contoh reaksi kimia yang berlangsung lambat, sedangkan peledakan mesin atau kembang api adalah contoh reaksi yang cepat. Laju reaksi dipelajari oleh cabang ilmu kimia yang disebut kinetika kimia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu yang pertama ada luas permukaan, yang kedua konsentrasi larutan, yang ketiga suhu, dan yang keempat katalis. Nah, tujuan dalam praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor laju reaksi, dan yang kedua untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan oleh zat untuk larut dalam sebuah larutan. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini diantaranya ada gelas plastik, air, vitamin C, stopwatch, dan alat tulis. Nah, prosedur percobaannya yaitu yang pertama, siapkan semua alat dan bahan sebelum memulai praktikum, seperti gelas plastik, air, stopwatch, vitamin C, dan alat tulis. Yang kedua, siapkan 2 vitamin C, yaitu yang pertama, biarkan tetap utuh atau yang berbentuk bongkahan. Dan yang kedua, yang sudah dihaluskan sampai benar-benar halus. Yang ketiga, lalu siapkan 2 gelas plastik, kemudian isi air secukupnya. Yang keempat, masukkan masing-masing vitamin C ke dalam masing-masing gelas sambil memulai stopwatch. Yang kelima, lalu amati proses reaksi tersebut, kemudian tunggu hingga benar-benar reaksi terjadi dengan sempurna. Dan yang keenam, catat waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi. Nah, seperti video berikut ini. Nah, setelah kita menyiapkan alat dan bahan, selanjutnya kita mengisi gelas plastik dengan air secukupnya. Kemudian, tablet vitamin C yang berbentuk bongkahan akan dimasukkan ke dalam air dan jangan lupa nyalakan stopwatch. Tunggu hingga benar-benar terjadi reaksi dengan sempurna. Nah, setelah terjadi reaksi dengan sempurna, jangan lupa matikan stopwatch dan tulis waktu yang telah dibutuhkan. Nah, selanjutnya pada percobaan kedua, kita akan memasukkan vitamin C yang telah dihaluskan ke dalam air. Setelah itu, jangan lupa nyalakan stopwatch. Tunggu hingga reaksi benar-benar terjadi dengan sempurna. Nah, setelah terjadi dengan sempurna, jangan lupa matikan stopwatch dan tulis waktu yang telah dibutuhkan untuk bereaksi. Nah, setelah kita melakukan uji percobaan tadi, ternyata terdapat perbedaan waktu yang dibutuhkan dalam bereaksi, di mana vitamin C yang masih utuh atau yang berbentuk bongkahan itu memakan waktu 2 menit 46 detik. Sedangkan vitamin C yang sudah dihaluskan atau yang berbentuk serbukan itu membutuhkan waktu 1 menit 4 detik. Nah, pembahasannya yaitu berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, vitamin C yang telah dihaluskan bereaksi lebih cepat, yaitu 1 menit 4 detik atau 64 sekon dibandingkan dengan bongkahan yang bereaksi dengan waktu 2 menit 46 detik atau 166 sekon. Berdasarkan teori, bubuk padat biasanya menghasilkan reaksi lebih cepat dibandingkan dengan sebuah bongkahan atau keping zat padat dengan massa yang sama.
Karena bubuk padat memiliki luas permukaan yang lebih besar. Suatu zat akan bereaksi hanya jika zat tersebut bercampur dan terjadi tumbukan. Tumbukan tersebut terjadi antara tumbukan luas permukaan bidang sentuh dari masing-masing molekul. Semakin kecil ukuran partikel zat, maka reaksi pun akan berlangsung cepat. Hal ini sesuai konsep laju reaksi, yaitu semakin besar luas permukaan, maka laju reaksi akan semakin cepat. Nah, kesimpulannya yaitu laju reaksi dipengaruhi luas permukaan bidang antara zat-zat bereaksi. Suatu zat akan lebih cepat bereaksi apabila permukaan diperluas dengan cara mengubah bentuk bongkahan menjadi serbukan. Jadi, semakin kecil luas permukaan, maka semakin cepat pula laju reaksinya zat tersebut. Nah, yang pertama, dapat dibuktikan bahwa luas permukaan sentuh mempengaruhi laju reaksi. Yang kedua, semakin kecil ukuran partikel, maka semakin besar luas permukaan sentuhnya dan sebaliknya. Dan yang ketiga, semakin besar luas permukaan sentuhnya, maka semakin cepat laju reaksinya dan sebaliknya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada praktikum kali ini. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.